Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Kembali kami akan membahas tentang makna di balik perjamuan kudus. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sungguh baik kami. Kami terus Tuhan mau memberitakan Injil Yesus Kristus mengenai perjamuan kudus ini. Kami percaya Tuhan, urapi dan kuduskan kami dalam menyampaikan firman-Mu. Dan biar urapilah dan kuduskan setiap orang yang melihat program ini. Mereka diberkati dengan melimpah-limpah untuk pewahyuan firman Tuhan melalui perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah Roh Kuduslah yang memberikan kami pewahyuan rema dalam perjamuan kudus ini. Haleluya. Amin. Jadi kita baca di Yohanes 6 ya, ayat 54. Yohanes 6 ayat 54 kita Yohanes bacakan. 6 ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Amin. Jadi bicara hidup yang kekal ini artinya hidup yang tidak ada putusnya. Kekal itu bersifat abadi ya. Katanya memang nggak ada yang abadi. Ternyatanya di firman Tuhan ada kata kekal, abadi. Karena apa? Karena kita melihat firman Tuhan ini adalah Allah. Allah itu kekal, abadi. Makanya diberikan hidup yang kekal. Artinya kita napas Allah itu diberikan terus kepada kita dari ujung rambut ujung kaki, secara tubuh kita juga kekal. Ya. Jadi kalau kita makan daging Tuhan Yesus, minum darah Yesus dalam perjamuan kudus itu adalah suatu kesempatan kita terus mendapat hidup yang kekal. Ya. Jadi kita di dalam hidup ini ya, kita menyadari bahwa itu sumbernya dari Tuhan. Jadi kita hidup oleh karena Tuhan. Tapi kita melihat akibat dosa adalah kematian. Ya, kalau tidak bertobat, artinya tidak ada kehidupan. Makanya kita terus hidup dalam pertobatan. Kalau misalnya ada kesalahan, cepat-cepat langsung bertobat dan minta dari Yesus Kristus menyucikan, membersihkan kita dari segala dosa. Dan inilah pentingnya bahwa perjamuan kudus itu harus setiap hari dan harus sering-sering juga. Maksudnya setiap hari bisa 2 kali, 3 kali atau lebih. Karena kita makan dan minum juga 3 kali ya. Kadang kita bisa memilih juga. Karena kita lihat ayat selanjutnya. Ayat 55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Nah, kalau misalnya ada orang kerja, tujuan kerja katanya untuk cari makan dan minum. Nah, berarti kita kerja tuh untuk cari siapa? Cari Tuhan dong, ya enggak? Maka dan minum yang sesungguhnya adalah daging Tuhan Yesus dan minum darah Yesus Kristus. Ya, ingat waktu perjamuan kudus ya, ini waktu Tuhan Yesus Kristus makan bersama muridnya. Tuhan Yesus Kristus memberitakan firman Tuhan ini tidak dengan apa ya istilahnya ya, dengan mungkin bercanda atau apa, enggak, benar-benar serius. Ya, tidak lambang. Dia angkat roti itu dan anggur itu daging dan darahnya. Artinya apa? Bahwa dia menyatakan dirinya bahwa perjamuan kudus ini adalah kekuatannya Tuhan untuk membawa anak-anaknya menjadi serupa seperti dia. Ngerti maksudnya? Kalau kita makan dan minum itu paling buat energi ya. Nanti makan dari bawang itu makan jasmani ya bicaranya, ini dibuang ke jamban atau nggak jadi otot atau jadi energi. Tapi kalau kita makan daging Tuhan Yesus, minum dari Yesus Kristus, janji firman Tuhan ini janji yang manis dan hidup. Kita mempunyai hidup yang kekal. Dan makanan dan minuman ini adalah yang kita harus pegang ini. Makanya kalau misalnya nanti misalnya terjadi dunia ini menjadi krisis kelaparan yang global yang hebat, kita ingat ayat ini aja. Jadi ada ayat juga yang di dalam firman Tuhan di waktu Tuhan Yesus Kristus dicoba di padang gurun, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi hidup dari setiap perkataan yang keluar dari mulutnya Allah. Nah, itu bisa juga. Firman Tuhan itu disertai dengan perjamuan kudus. Jadi perjamuan kudus itu benar-benar harus kita makan dan minum 3 kali boleh, lebih dari itu boleh. Ya. Dan perjamuan kudus ini makanan minuman itu bicara bukannya orang yang sudah harus melakukan saat-saat administrasi gereja, bukan harus CD dulu atau baptis dulu, tapi bisa makan dan minum itu
dimakan Dari dari bayi, bahkan dari ibu hamil juga, janin yang di dalam kandungan ibunya itu udah makan daging Tuhan Yesus dan minum darah Yesus. Karena Tuhan Yesus Kristus memberikan makanan dan minuman tuh buat anak-anaknya sejak pembuahan ya sampai usia tua. Jadi pada malam hari ini kita pegang firman Tuhan bahwa hidup yang kekal ini bisa, ini firman Rema ya yang Roh Kudus ajarkan kepada kami berdua, tidak mengalami kematian kubur. Amin, haleluya. Coba kita baca satu ayat lagi di 1 Tesalonika 4 ayat 17. 1 Tesalonika 4 ayat 17. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, jadi Tuhan ini ingin memberikan sifat karakter ilahinya melalui makan daging Tuhan Yesus, minum darah Yesus Kristus. Sifatnya Tuhan apa? Hidup yang kekal, punya kuasa. Nah itu kita diberikan kuasa, ya. Kekuasaan itu dari roh, kekudusan, kewibawaan Allah. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapak surga, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik kami. Kami bersyukur Tuhan, firman Tuhan ini hidup. Kami makan daging Tuhan Yesus, minum darah Yesus Kristus. Kami mempunyai hidup yang kekal selama-lamanya, tidak mengalami kematian kubur. Kami menunggu kedatangan Tuhan, rapture-nya Tuhan. Tuhan Yesus berikan kami juga pada malam hari ini, Tuhan, damai sejahtera Tuhan, supaya kami bisa menikmati berkat rohani, yaitu tidur nyenyak, dan kami juga dibangunkan besok untuk melakukan doa Tuhan, untuk memuji menyembah Tuhan. Berapi Tuhan dalam tidur kami, Roh Kudus menguasai alam sadar bawah sadar kami, tolak roh kematian, roh mimpi buruk, roh kuasa gelap, ikat semua dengan hancurkan kuasai dengan darah balas Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih, sampai jumpa untuk minggu depan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom. Halo.